Saat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh Kementerian Haji dan Umroh mematikan sebanyak 6.047 jemaah umroh. Memastikan maksud kami yang telah kembali ke Indonesia sejak eskalasi serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Pasangan suami istri di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga jadi korban perampokan disertai kekerasan. Suami ditemukan tewas sementara istrinya dalam kondisi kritis. Usai ramai disorot dan menuai kritikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengembalikan mobil Dinas Mewah Gubernur ke pihak penyedia kendaraan. Usai ramai disorot dan menuai kritikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengembalikan mobil Dinas Mewah Gubernur ke pihak penyedia kendaraan. Presiden Prabowo Subianto mengenang sosok Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno sebagai pemimpin yang tegas dan sederhana. Tri Sutrisno wafat pada usia 90 tahun. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Kami di Kompas Malam senang sekali bisa hadir untuk Anda dalam edisi hari ini, Senin 2 Maret 2026. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Informasi yang pertama, saudara, Israel terus menggempur Iran, di mana 200 orang dilaporkan tewas. Israel juga menyerang kelompok militan Hizbullah yang menyokong Iran di Lebanon. Sebagai balasan, Iran menembakkan rudal ke arah Israel dan negara-negara Arab. 200 orang termasuk pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan para pemimpin senior Iran lainnya tewas sejak dimulainya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Gambar satelit menunjukkan sejumlah fasilitas di berbagai pangkalan militer Iran dan kediaman resmi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hancur digempur Amerika Serikat dan Israel. Rudal balistik Amerika Serikat dan Israel juga menghancurkan kapal-kapal perang Iran pada serangan Sabtu lalu. Iran membalas serangan dengan menembakkan rudal yang menewaskan 3 personel militer Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, merilis video serangan dalam operasi militer berskala besar yang disebut sebagai Operation Epic Fury terhadap sejumlah pangkalan militer Iran. Video tersebut menampilkan serangan presisi ke berbagai fasilitas militer Iran, termasuk hanggar drone, sistem rudal balistik, radar, dan pusat komando Korps Garda Revolusi Islam. Rekaman juga menunjukkan jet tempur F-18 lepas landas dari kapal induk serta peluncuran rudal dari kapal perusak Amerika Serikat di laut. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menerbitkan rekaman yang menggambarkan peluncuran rudal ke sasaran Amerika Serikat dan Israel.
Ketegangan meningkat setelah pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas pada Minggu waktu setempat. Dalam pernyataan, IRGC menegaskan akan melakukan pembalasan. Sebelumnya sejumlah laporan menunjukkan bahwa fasilitas militer Amerika Serikat juga menjadi sasaran, termasuk pangkalan di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Saudara, sebuah jet tempur F-15A Strike Eagle milik Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait pada Senin waktu setempat. طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 لا والله حربية طيارة حربية. Puing-puing pesawat dilaporkan jatuh di area kilang minyak Mina Al Ahmadi. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa beberapa pesawat militer Amerika Serikat jatuh akibat serangan Iran. Sementara itu, Donald Trump mengonfirmasi 3 tentara tewas dan 5 luka-luka dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu waktu setempat. لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 شوف. Merespons memanasnya konflik di Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dalam rapat terbatas, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana pada Senin siang. Ratas ini untuk membahas antisipasi pasokan minyak dunia imbas penutupan Selat Hormuz Iran. Bahlil menyebut hingga saat ini pasokan minyak dalam negeri tak terganggu dan cadangan minyak nasional masih cukup hingga 20 hari ke depan. Namun tak dipungkiri potensi lonjakan harga minyak global akan terjadi. Bahlil bilang akan menggelar rapat dengan Dewan Energi Nasional pada hari Selasa untuk membahas langkah antisipatif dalam lonjakan harga minyak. Sampai dengan hari ini tidak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif yang akan dilakukan mungkin? Besok saya akan melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional. Setelah itu baru saya akan menyampaikan apa hasil dari analisa dan kajian dari Dewan Energi Nasional. Ya. Kalau cadangan BBM nasional berapa? Masih cukup 20 hari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui konflik di Timur Tengah akan berdampak pada pasokan energi, transportasi logistik hingga pariwisata di Indonesia. Pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi bila harga minyak dunia terus naik. Ya, pertama yang terganggu kan pasti suplai minyak. Yang kedua transportasi logistik. Dan yang ketiga tentunya kita melihat tourism akan sangat terganggu. Pengaruh ke ekspor juga nggak Pak? Kan ini juga melibatkan negara-negara lain, UAE, Bahrain. Iya, kalau negara tergantung juga berapa lama. Balik lagi kita monitor aja bahwa perang ini lama atau perang 12 hari atau perang berapa jauh. Berarti harga BBM bisa naik Pak? Apa? Harga BBM bisa naik? Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraine kan naik. Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya. Saudara, jemaah umroh asal Indonesia mulai terdampak dari eskalasi perang Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebagian jemaah tertahan di Arab Saudi karena maskapai membatalkan penerbangan. Eskalasi perang di Timur Tengah mulai berdampak nyata pada pelaksanaan umrah jemaah asal Indonesia. Salah satu biro perjalanan di Purwakarta, Jawa Barat melaporkan satu rombongan jemaah umroh mereka tertahan kepulangannya karena menggunakan maskapai transit Qatar yang dibatalkan. Rombongan berjumlah 9 orang itu masih berada di Madinah menunggu kepastian jadwal kepulangan. Memang ada satu yang terkendala, satu rombongan, cuman dari kita sekarang solusinya itu ganti penerbangan. Cuman memang masih menunggu info dari sana, apakah tercancel apakah tidak. Cuman kalau solusi dari kita, kalau misalkan memang takutnya itu nanti tiba-tiba tercancel, kita ganti penerbangan.
Sejumlah jemaah umroh asal Jakarta juga tertahan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Jemaah tertahan karena beberapa maskapai mengubah rute hingga membatalkan penerbangan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika situasi regional. Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus atau Sisko Patuh, total 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Hasan Afandi membenarkan sebagian jemaah umroh asal Indonesia tertahan di Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah umroh yang masih di tanah air agar menunda keberangkatannya. Saat ini sebagian jemaah umroh masih tertahan di Mekah, Madinah, dan Jeddah. Karena begitu mendapatkan kabar penundaan penerbangannya, PPIU atau travel umrohnya itu tidak memberangkatkan mereka atau jemaah tersebut ke bandara. Nah, jadi masih sebagian masih berada di hotelnya di Mekah, di Madinah, dan di Jeddah. Pak, adakah imbauan khusus kepada jemaah yang hingga hari ini belum berangkat umroh? Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Wamen, kami menghimbau kepada jemaah-jemaah yang belum berangkat agar menunda terlebih dahulu keberangkatannya hingga suasana kondusif. Hal ini untuk menjaga keamanan, kemudian membuat ketenangan kepada keluarga termasuk kepada jemaahnya dalam menjalankan ibadah. Pemerintah terus memantau perkembangan di kawasan Timur Tengah dan berkomitmen pada perlindungan seluruh jemaah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kementerian Haji dan Umroh melaporkan sebanyak 6.047 jemaah umroh telah kembali ke Indonesia sejak eskalasi serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Pemerintah memastikan proses kepulangan jemaah akan terus berjalan bertahap dan fokus pada keselamatan jemaah umroh. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus lakukan pemantauan secara intensif perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah serta dinamika penerbangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dan perlu kami sampaikan bahwa prioritas kami adalah keselamatan dan perlindungan jemaah, dan sejak tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah umroh telah kembali ke tanah air dengan aman, dan proses kepulangan ini berlangsung secara bertahap melalui 17 penerbangan dan terus kami kawal secara terkoordinasi bersama seluruh pihak terkait. Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu kecemasan terhadap pelaksanaan umroh jemaah asal Indonesia. Ada dampak yang dirasakan terutama terhadap para pemilik biro perjalanan umroh. Kami akan membahasnya bersama dengan Diona Saraduhita selaku pemilik biro perjalanan umroh di Jakarta. Selamat malam Bu Diona, apa kabar? Selamat malam Ibu. Iya Bu Diona, ini kan Ibu kapan mendapatkan kabar bahwa banyak maskapai khususnya Timur Tengah yang membatalkan perjalanan? Saya mendapatkan kabar tersebut terutama maskapai-maskapai yang insya Allah saya akan pakai itu Qatar Airways di bulan Syawal di hari Sabtu sore menjelang buka puasa. Jadi sekitar jam 5 sore. Dan pernyataan dari Qatar Airways tersebut bahwa cancel flight itu di saat jam 6.30. Tapi pada saat itu apa saja padahal yang sudah diurus? Sejauh mana prosesnya? Kebetulan kalau saya baru persiapan dokumen karena memang saya keberangkatan di bulan Syawal, Bu. Jadi baru saya persiapkan dokumen, saya akan kalau tiket sedang saya booking seperti itu. Jadi persiapan itu yang baru saya siapkan dan insya Allah besokannya saya akan masukkan ke semuanya. Jadi saya baru action gitu. Oh oke, berarti baru akan di booking ya, belum pada proses booking kalau ya? tiket baru di booking ya, kalau untuk dokumen baru persiapan dokumen untuk visa seperti itu, Bu. Ya, dengan eskalasi dan dinamika yang sampai sekarang juga masih belum jelas, bagaimana Bu Diona ke depannya dengan situasi seperti ini? Langkah antisipatif apa yang disiapkan? Yang pasti kita mengikuti Pak Wamen ya, kebetulan memang lebih baik ditunda dulu dengan situasi yang
aman dengan posisi untuk menyamankan jamaah juga. Jangan sampai pergi umroh dengan kondisi was-was seperti itu. Jadi memang kita lihat situasi dan kondisi. Tapi yang memang saya dengar update sampai saat ini memang yang terimbas adalah pesawat transit dibandingin pesawat direct. Pesawat direct itu masih on schedule seperti Saudi Airlines, Garuda Indonesia, Lion Air seperti itu. Oke, kalau pakai travel Timur Tengah tadi belum jadi booking prosesnya, tapi bagaimana dengan penggunaan maskapai dari dalam negeri? Ini kan pasti ada penundaan atau cancel keberangkatan. Nah, ini dampak kompensasi terhadap jemaah bagaimana, Bu Diona? Jadi kalau yang ini kan yang terdampak sekali adalah tiket, betul ya. Yang saya sudah lihat di teman-teman travel saya itu, informasinya adalah apabila yang terkena cancel flight dikembalikan uangnya dan bisa booking melalui direct flight seperti itu. Oh, oke. Oh, berarti jadi kalau misalnya lanjut silakan Ibu. Apabila ingin tetap berangkat gitu dengan kenyamanan dan keyakinan jamaah, ya insya Allah bisa berangkat seperti itu. Koordinasi dengan pemerintah ataupun juga dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemilik biro perjalanan umroh seperti apa Bu sampai saat ini? Alhamdulillah kita didampingi terutama asosiasi yang sangat kooperatif ya. Jadi kita didata apakah ada jamaah travel biro yang sedang berangkat, apakah ada yang sedang mau pulang tapi tidak bisa, itu sedang didata dan nanti ada kelanjutannya seperti apa. Jadi memang ada PIC tersendiri. Jadi insya Allah semua dalam kondisi nyaman, cuman aman gitu. Nanti insya Allah yang di Mekah dan Madinah memang tidak terasa. Mungkin kalau yang sudah ini sih Bu, yang sudah misalnya dari Jeddah ke Qatar, nah itu yang saya juga nggak bisa belum dapat update lah, intinya seperti itu. Nah, untuk singkat saja Bu, untuk jemaah yang saat ini masih terjebak dan belum sampai ke tujuan, ini mereka siapa yang mendampingi? Kalau bukan dari pemilik travel? Mendampingi dari rata-rata memang ada didampingi di travel. Kemudian kalau yang tadi saya lihat itu ada yang kembali ke Madinah Bu. Jadi misalnya dia sudah di Dubai posisinya, tidak bisa kemana-mana, tapi pihak maskapai mengembalikan uang dan atau memberikan pilihan untuk reschedule, tapi yang reschedule itu tidak tahu sampai kapan gitu. Tapi untuk didampingi insya Allah pasti didampingi, dan itu tour leadernya sangat komunikatif dengan KJRI, dengan perwakilan Indonesia kita, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, pemilik Ken Travel Ibu Diona Saraduhita. Salam sehat selalu Ibu, terima kasih. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengenang sosok Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno yang wafat di usianya 90 tahun sebagai sosok prajurit sejati. Melalui akun Instagram pribadinya, Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah kehilangan sosok putra terbaiknya. Prabowo mengenang almarhum Tri Sutrisno sebagai pemimpin yang tegas, sederhana, dan selalu mengutamakan tanah air di atas segalanya. Prabowo menilai keteladanan, keberanian, dan pengabdian Tri Sutrisno patut menjadi inspirasi bangsa. Saudara, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pukul 6:58 waktu Indonesia Barat. Sebelum wafat, Tri Sutrisno dirawat di RSPAD sejak 16 Februari 2026 karena kondisi kesehatannya menurun. Tri Sutrisno wafat pada usia 90 tahun. Jenazah Tri Sutrisno dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pemakaman dilakukan dengan upacara militer dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono turut mengiringi pemakaman Tri Sutrisno. SBY memuji almarhum sebagai sosok negarawan yang dapat dijadikan contoh teladan. Beliau umat hamba Allah yang soleh. Beliau prajurit dan patriot. Beliau pemimpin, beliau contoh teladan dengan keluarga beliau, dan di atas segalanya beliau negarawan. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengenang Tri Sutrisno sebagai sosok sederhana, tegas, dan berdedikasi baik. Hal itu disampaikan di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Beliau sebagai seorang yang berdedikasi sangat baik, sederhana, tegas, dan kita kehilangan seorang putra terbaik bangsa dan negara. Tri Sutrisno menjabat wakil presiden saat mendampingi Presiden Soeharto tahun 1993 hingga tahun 1998. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda, pasangan suami istri di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga jadi korban perampokan disertai kekerasan. Suami ditemukan tewas. Saudara, pasangan suami istri di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga jadi korban perampokan disertai kekerasan. Suami ditemukan tewas sementara istrinya dalam kondisi kritis. Kedua korban ditemukan oleh anaknya saat hendak membangunkan kedua orang tuanya untuk sahur. Namun didapati keduanya sudah tergeletak dengan sejumlah luka. Polisi bilang gelang emas dan 2 kunci mobil milik korban hilang dalam peristiwa itu. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini. Ya, tadi kami mendapat laporan dari warga bahwasanya ada terjadi peristiwa pembunuhan suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini, untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Ada berapa luka, Pak? Ada barang yang hilang untuk saat ini gelang, masih kami data juga gelang, kunci mobil, selebihnya masih kami dalam pendataan. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk menelusuri jejak pelaku dugaan perampokan disertai pembunuhan di Bekasi. Dari pelacakan tersebut, pelaku diduga memanjat tembok batas perumahan yang menembus ke Jalan Inspeksi Kalimalang. Penelusuran anjing pelacak terhenti di bekas tempat pencucian kendaraan bermotor 100 meter dari rumah korban. Saudara, pasangan suami istri di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga jadi korban perampokan disertai kekerasan. Suami ditemukan tewas sementara istrinya dalam kondisi kritis. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, ada Kompol Andi Muhammad Iqbal. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Mbak. Iya, Pak Andi, bisa dijelaskan terkait kronologi peristiwa ini seperti apa? Bisa kami sampaikan untuk kronologi singkatnya. Bahwasanya pertama kami menerima laporan, Mbak, dari korban, yaitu anaknya. Bermula kejadian ini yaitu pada saat anak korban biasanya setiap mau sahur jam 3, pukul 3 pagi itu, ibu korban selalu membangunkan anaknya untuk persiapan sahur. Nah, pada saat kejadian korban tidak dibangunkan. Ya, ada kejanggalan dari kebiasaan di sini. Ada kejanggalan, betul. Sehingga alarm anak korban itu bunyi otomatis, Mbak, pada pukul 4.15. Ketika bunyi, anak korban kaget. Ini sudah mau imsak, tapi belum ibu korban belum datang untuk membangunkan ataupun memanggil, sehingga yang bersangkutan turun ke bawah, kemudian mengetuk-ngetuk pintu. Nah, pada saat turun ke lantai bawah itu, situasi masih dalam keadaan gelap, Mbak.
Kemudian anak korban berusaha mengetok-ngetok, tapi tidak ada jawaban. Namun yang bersangkutan mendengar suara kayak suara rintihan di dalam kamar. Tapi tidak ada suara, cuma suara rintihan. Dengan panik, korban berusaha keluar pagar, meminta pertolongan, namun di luar sepi, tidak ada siapapun. Kemudian korban segera menghubungi keluarganya, kerabat dekatnya, dan tak lama keluarganya datang, kemudian mencoba mendobrak pintu, namun handle pintu itu dirusak, Mbak, oleh terduga pelaku. Akhirnya bersama keluarganya memecahkan pintu dari depan. Memecahkan kaca, saya ulangi, memecahkan kaca jendela. Nah, setelah dipecahkan, kemudian korban masuk bersama keluarganya dan melihat bapaknya sudah bersimbah darah di atas tempat tidur. Ya. Kemudian ibu di lantai dasar. Ya, baik. Pak, terkait penyelidikan untuk saat ini, apakah ada CCTV di lokasi kejadian yang bisa didalami? Untuk CCTV, kami sudah lakukan screening, Mbak, bersama di backup oleh Resmob dan Jatan Ras Polda. Untuk CCTV sendiri kami baru temukan itu yang terpasang di tetangga korban, pas di sebelahnya. Sudah kami juga lakukan pengecekan, CCTV hanya menghadap ke jalan depan rumah tetangga korban, tidak terekspos di halaman rumah korban persis, dan sudah kami cek itu tidak ada yang melintas, Mbak, di jam 12 sampai jam 3, jam 4 gitu. Nah, di sisi lain kami juga tidak menemukan CCTV lain. Tapi sampai saat ini petugas masih terus memaksimalkan untuk melakukan penyelidikan. Dari olah TKP awal, dari penyelidikan awal, ini murni perampokan atau ada motif lain, Pak? Untuk saat ini, karena juga korban sudah membuat laporan polisi dengan pasal curas, Mbak, 479 ayat 4 dengan luka berat, dengan ancaman hukuman mati atau 20 tahun penjara atau seumur hidup. Untuk saat ini motif kami belum bisa menyimpulkan, namun untuk pasal yang kami gunakan pasal curas, Mbak. Oke. Pak, ini kan CCTV terbatas, kemudian juga mengenai anjing pelacak ini juga sempat terhenti dalam proses pencarian dari jejak pelaku. Bagaimana dengan upaya untuk penemuan pelaku? Sudah adakah titik terang di mana keberadaan pelaku ini? Untuk saat ini kami masih berusaha maksimal, Mbak. Tim juga masih di lapangan semua. Kami masih mengumpulkan bucket. Kami mohon doa, insya Allah semoga dengan waktu dekat kami sudah mendapat petunjuk ataupun titik terang. Oke, dari kejadian yang terjadi, dari analisa Anda, jumlah pelaku ini lebih dari satu atau memang sudah satu saja ini? Untuk hasil sementara diskusi di lapangan bersama tim, untuk kemungkinan besar pelaku lebih dari satu orang, Mbak. Oke. Tapi untuk kepastiannya nanti setelah semuanya sudah kami lakukan maksimal. Baik, singkat saja Pak, hingga hari ini untuk kondisi korban dari istri ini bagaimana Pak? Dari orang tua pelaku, dari ibu, maksud kami dari ibu korban. Jadi kami jelaskan dulu, Mbak. Jadi untuk bapak, untuk almarhum itu meninggal di tempat, di atas tempat tidur. Kemudian yang ibu tergeletak di bawah dan langsung dibawa ke rumah sakit, kondisi kritis. Hingga saat ini kabar terbaru kami dapat, korban atau ibunya itu masih kondisi kritis, Mbak. Mohon doanya. Baik, belum siuman ya Pak ya? Belum siuman sampai saat ini. Baik, terima kasih Pak. Kami harapkan semoga penyelidikannya berjalan lancar dan tentunya pelaku bisa ditemukan dan ditindak seadil-adilnya. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal. Terima kasih, salam sehat selalu Pak. Saudara, usai ramai disorot dan menuai kritikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengembalikan mobil dinas mewah gubernur ke pihak penyedia kendaraan. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Usai menuai kritik soal pengadaan kendaraan dinas yang mencapai 8,5 miliar rupiah, Gubernur Kalimantan Timur akhirnya meminta maaf. Memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja kerja pemerintahan.
teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berjanji mengembalikan kendaraan mewah tersebut ke penyedia barang yang ditunjuk langsung untuk pembelian. Pengembalian telah diupayakan sejak 27 Februari lalu. Nantinya, penyedia jasa pembelian mobil akan mengembalikan uang 8,5 miliar rupiah ke kas daerah. Masyarakat, toko-toko, kemudian mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat ya, akhirnya Pak Gubernur mengambil keputusan untuk mengembalikan mobil itu. Sebenarnya nanti kami menunggu balasan dari penyedia, apakah berkenan mengembalikan atau tidak. Tetapi secara informal kami sudah bicara dan mereka berkenan. Di tengah polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, sorotan terhadap gaya berbusana istri Gubernur Kalimantan Timur juga ramai dibicarakan publik. Dalam kunjungannya ke beberapa daerah, gaya berpakaian istri Gubernur Kalimantan Timur, Syarifah Suraidah, selalu mencolok dan dipadu dengan perhiasan. Publik menilai, gaya tersebut tak sejalan dengan kesederhanaan yang kerap diharapkan dari keluarga pejabat di daerah. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kami akan kembali usai jeda. Informasi mengenai pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iran membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara untuk menggodok calon pengganti Khamenei. Saudara, pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Iran membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara untuk menggodok calon pengganti Khamenei. Sosok pengganti pemimpin harismatik Iran, Ali Khamenei, jadi sorotan dunia. Literally minutes, Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Iran resmi membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara yang mulai menjalankan tugas pada 1 Maret 2026. Mereka adalah Presiden Iran saat ini Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Iran Gholam Hossein Mohseni Ejei, dan anggota Dewan Garda Ayatollah Ali Reza Arafi. Berdasarkan pasal 111 Konstitusi Republik Islam Iran, Dewan ini bertugas mengambil alih tanggung jawab pemimpin tertinggi hingga majelis ahli memilih pengganti tetap. Dosen Hubungan Internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah menyatakan, kemungkinan ada 4 kandidat yang menggantikan Ali Khamenei. Di antaranya, putra kedua Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, dan anggota Dewan Garda Iran Ali Reza Arafi. Yang sibuk untuk menentukan siapa pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Dalam Iran ada sistem vilayat el-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi tetap di tangan mullah. Artinya tidak bisa Amerika mengintervensi kemudian membuat satu sistem baru ala Amerika. Nggak bisa, apalagi Pahlavi juga berkomentar tiba-tiba ingin masuk, nggak bisa. Jadi memang ini sudah ada 4 kandidat saya melihat, dan kita tidak tahu apakah putra dari Ayatollah Ali Khamenei atau dari Ali Reza yang akan menggantikan posisi Ayatollah. Tak hanya warga Iran, dunia menanti siapa sosok pengganti Ali Khamenei yang telah memimpin Iran selama lebih 30 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkap ibu kandung remaja usia 13 tahun yang diduga meninggal akibat dianiaya ibu tiri mendapat teror usai membuat laporan kasus. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkap ibu kandung yang anaknya meninggal diduga dianiaya oleh ibu tiri di Sukabumi, Jawa Barat mendapat teror. Hal ini terjadi usai sang ibu melaporkan ayah kandungnya yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Hal ini diungkap LPSK dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. LPSK menyebut ibu kandung korban kerap mendapat pesan ancaman usai melaporkan mantan suami yang merupakan ayah kandung korban. Merespons laporan tersebut, Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi untuk menjamin keamanan ibu kandung korban. Dan KPAI hadir ke LPSK. Sejak Ibu Lisna melaporkan mantan suaminya sebagai tersangka, Ibu Lisna menerima banyak ancaman baik berupa SMS, WA dan sebagainya, yang ujungnya itu ancaman berupa untuk tidak buka suara dan tidak ikut campur. Selain itu kami juga menginformasikan bahwa mantan suami Ibu Lisna ini kebetulan adalah anggota geng yang menurut saya juga patut untuk atensi lebih lanjut kepada Bapak kepolisian ya, khususnya karena ini kaitannya dengan ancaman yang seringkali diterima oleh Ibu Lisna. Belum ke Pak Kapolres ya, yang pertama saya minta dijamin keamanannya Ibu ini Pak ya. Hajar aja gangster itu, nggak ada urusan Pak. Masa udah sejauh ini belum ada penindakan Pak. Informasi usai jeda, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video serangan dalam operasi militer berskala besar terhadap sejumlah pangkalan militer Iran. Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video serangan dalam operasi militer berskala besar yang disebut sebagai Operation Epic Fury terhadap sejumlah pangkalan militer Iran. Video tersebut menampilkan serangan presisi ke berbagai fasilitas militer Iran termasuk hanggar drone, sistem rudal balistik, radar, dan pusat komando Korps Garda Revolusi Islam. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.